Nabi Muhammad itu ketika beliau menyampaikan tausiah robbaninya, beliau menyampaikan ceramahnya, itu Rasulullah senantiasa memegang pohon kurma. Pohon kurma itu senantiasa Rasulullah pegang erat-erat sambil Rasulullah itu menyampaikan tausiah-tausiahnya. Akan tetapi karena para sahabat begitu cinta kepada Nabi Muhammad, para sahabat begitu sayang kepada Rasulullah, maka melihat Nabi Muhammad memberikan tausiahnya tidak nyaman, maka para sahabat pun ketika itu mempunyai ide, mempunyai gagasan, yaitu membuat mimbar seperti yang ada di masjid-masjid, supaya Rasulullah itu nyaman ketika memberikan tausiahnya, supaya Nabi Muhammad itu kelihatannya itu nikmat ketika memberikan ceramahnya. Maka para sahabat pun keterak membuat mimbar. Setelah jadi ketika itu Rasulullah SAW berpersilahkan, ya Rasulullah, mangga ya Rasul, sekarang engkau bisa naik ke atas mimbar ya Rasul. Ya, maka Rasulullah pun ketika itu naik ke atas mimbar menghargai telah dibikinkan mimbar oleh para sahabat. Dan mimbar itu jauh dengan pohon kurma yang senantiasa dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan ceramahnya di atas mimbar, terdengarlah suara tangisan. Nabi Muhammad menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, tidak ada yang menangis. Semakin lama semakin kencang tangisan tersebut, sampai terseduh-seduh tangisan tersebut. Maka ketika itu Nabi Muhammad pun berhenti sejenak dari ceramahnya, dari tausiahnya. Diikutilah tangisan tersebut. Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata ketika diikuti, tangisan itu adalah berasal daripada pohon kurma yang senantiasa dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun berkata dengan izin Allah kepada pohon kurma, wahai pohon, kenapa engkau menangis wahai pohon? Bilisanin fasih, dengan fasihnya itu pohon kurma bisa berkata dengan lantangnya, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis ya Rasul, ketika engkau belum dibikinkan mimbar, ketika engkau belum dibikinkan tempat yang nyaman di sana ya Rasul, saya senantiasa dipegang, dibelai, dipeluk, bahkan dekat sekali mulut engkau yang mulia mengucapkan kalam-kalam Allah, dekat sekali dengan diri saya ya Rasul. Sekarang saya jauh dengan engkau, engkau ada di sana sedangkan saya ada di sini. Apakah sama ya Rasul? Apakah sama ya Rasul nanti di akhirat engkau ada di sorga sedangkan saya tidak tahu ada di mana ya Rasul? Subhanallah. Pohon kurma bukan umat Nabi Muhammad. Pohon kurma kalau mati saja, tetapi beliau ingin selalu bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad rahmat bukan hanya untuk umat manusia. Rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad bukan hanya untuk kalangan manusia jin saja, akan tetapi hewan, tumbuhan termasuk itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai pohon kurma tidak mau pisah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sudahlah kita semuanya benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Pohon kurma saja begitu luar biasanya. Makanya dalam Islam ketika berperang pun diharamkan, tidak diperbolehkan untuk membumi hanguskan bumi Allah sampai membakarnya, sampai membabi buta, pohon-pohon ditebangi semuanya sambil berperang, itu tidak boleh. Termasuk daripada ketika berperang itu membunuh hewan-hewan, tidak boleh dalam Islam. Sehingga dalam Islam pun saking indahnya rahmatan lil alaminnya Islam, ketika pengen menyembelih diatur dalam Islam, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya.